kita tentu ingat akan kisah yang dicatat oleh Matius, yaitu perjalanan rohani 3 orang Majus atau 3 raja dari timur. Dicatat oleh Matius demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perjalanan 3 orang Majus dari timur ini bisa dibaca sebagai sebuah kerinduan. Kerinduan hati semua orang. Kerinduan hati orang-orang yang jauh dari Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing, kita memang ingin sujud di hadapan Sang Raja Damai. Di dalam hati terdalam kita juga menginginkan hidup kita sejak awal, sejak di dalam kandungan ibu, sejak kita dilahirkan, dan sepanjang hidup sampai nanti kita mati, selalu di dalam suasana tentram dan damai. Tidak semua orang dilahirkan dalam suasana yang damai, dalam suasana yang ideal dan penuh cinta. Sejarah hidup kita masing-masing bicara mengenai hal itu. Ada anak-anak yang sungguh dinantikan oleh kedua orang tuanya untuk memberi warna hidup perkawinan mereka. Tetapi juga ada sebagian anak yang sepertinya sejak terjadi pembuahan justru membuat kedua orang tuanya kacau, bingung, takut, dan berusaha untuk menghilangkan janin kehidupan baru yang ada dalam kandungan itu. Awal hidup kita di dalam kandungan ibu ikut mewarnai seluruh dinamika kita sepanjang kehidupan itu. Setelah kita dilahirkan, kita hidup di dunia dengan segala macam dinamika kita masing-masing. Karena kondisi kedua orang tua kita juga berbeda-beda, lingkungan di mana kita dibesarkan juga berbeda-beda. Di sanalah kita mengalami suka duka kehidupan ini. Kita bergaul dengan macam-macam orang, dengan segala macam sifat, perangai, dan perilaku. Itu semua ikut andil di dalam mempengaruhi sikap hidup kita menghadapi kerinduan untuk hidup dalam damai. Tidak setiap kita mengalami kemudahan di dalam merasakan kedamaian hidup di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Yesus
mengajari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala cobaan. Berilah kami rezeki pada hari ini dan seterusnya. Doa Bapa kami adalah sebuah ungkapan hati yang digambarkan dan ditunjukkan oleh Yesus untuk kita resapi bagaimana seharusnya kita sendiri menghayati hidup di dunia ini dengan segala suka dan dukanya, keberhasilan dan keterbatasannya. Apa yang harus kita lakukan supaya Allah merajai kehidupan kita yang memang tidak mudah itu. Dan pada waktu kita diberi kemudahan, bagaimana kita tidak larut ke dalam foya-foya, tetapi mampu membatasi diri dan kemudian mengingat orang lain yang di dalam situasi yang tidak mudah. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajak kita, berilah kami rezeki hari ini. Rezeki hari ini cukuplah untuk hari ini. Apabila saya diberikan rezeki hari ini melebihi dari apa yang saya butuhkan, saya memiliki kewajiban moral dan sosial untuk membagikannya kepada orang lain yang belum mendapatkan rezeki. Itu berarti Tuhan memilih kita menjadi penyalur rahmat dan berkat bagi mereka semua yang kecil, berkekurangan dan tersingkir. Rezeki yang dimaksudkan itu bukan hanya perkara makanan, tetapi juga berbagai macam hal, termasuk di dalamnya tentu saja bakat, keterampilan, dan keutamaan-keutamaan. Sepanjang hidup setiap hari tak terhitung kita mengucapkan doa Bapa kami itu. Pertanyaannya adalah, apakah doa Bapa kami yang menjadi doa wajib, doa standar setiap orang Katolik dan seringkali kita ucapkan, sungguh kita hayati dan mempengaruhi cara kita bertindak sebagai orang Katolik? Kalau selama ini doa itu tidak punya efek apa-apa, harapan saya mulai hari ini mari kita resapkan. Apa arti doa Bapa kami dalam konteks Allah atau Yesus yang semestinya merajai seluruh hidup dan hati kita, merajai cara kita bertindak, sehingga kita tidak bertindak menurut cara saya, tetapi bertindak menurut cara bertindak Yesus. Awal kehidupan ada kerinduan. Tengah perjalanan hidup, sepanjang hidup kita, entah berapa tahun kita diberi umur oleh Tuhan, itu adalah masa-masa perjuangan, masa-masa kita memilih antara yang baik dan tidak baik, antara apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Apakah di sana kita memilih bagaimana caranya supaya Allah sungguh meraja, bukan hanya merajai hidupku pribadi, tetapi merajai hidup komunitasku, merajai hidup masyarakatku. Akhir kehidupan.
kita semua pada waktunya nanti akan sampai kepada titik akhir itu. Saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Yesus dipilih oleh Allah untuk membawa damai, membawa ketentraman, menghadirkan kemuliaan Allah. Apa yang dia lakukan sejak kecil sampai kematiannya, tidak ada cacat sedikit pun. Semuanya dilakukan untuk memuliakan Allah. Semuanya dikerjakan oleh Yesus untuk kebaikan sesama. Tetapi bagaimanakah akhir hidup dia atau saat-saat menjelang akhir hidupnya? Kita lihat di sini. Para pemimpin rakyat mengejek dia. Prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Salah seorang penjahat menghujat dia. Itu akhir hidup Yesus. Itu akhir hidup orang baik. Diejek, diolok, dihujat. Ada sebuah peningkatan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka harus mengejek dia? Apa yang membuat orang-orang itu mengolok-olokkan dia? Apa alasan orang menghujat dia? Di dalam hidup sehari-hari kita juga akan mengalami hal yang sama. Orang akan mengejek kita, akan merendahkan dia, akan membuli kita, dan akan membuat hoax untuk mencari sisi-sisi jelek. Pokoknya orang ini, aku gak ada baik-baiknya. Semuanya elek, semuanya jahat. Itu yang dialami oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu akan menghadapi hal yang sama. Kamu juga akan dihujat, kamu juga akan diolok, kamu juga akan diludahi, kamu juga akan direndahkan dan dihina. Apakah kamu sanggup mengikuti aku, memanggul salib setiap hari menuju Golgota? Pertanyaan Yesus seperti itu sebuah tantangan yang luar biasa keras. Tidak setiap orang yang mengatakan ya mau mengikuti Yesus akan sanggup menghadapi segala ejekan, olokan dan hujatan ataupun kesaksian palsu. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajari kita semua untuk dapat menghadapi segala hal-hal yang tidak ideal dan tidak baik itu. Dan Yesus mengatakan di dalam doanya, jangan sampai aku masuk ke dalam cobaan. Ejekan adalah cobaan, olokan adalah cobaan, hujatan adalah cobaan, hoax adalah cobaan. Itu semua untuk mencobai kualitas hidup kita. Itu semua mencobai prinsip hidup kita. Apakah saya tetap komit? Apakah saya tetap setia kepada Tuhan? Apakah saya tetap berbuat baik kendati orang mengatakan kamu jelek, kamu tidak baik?
tulisan yang menjadi penanda bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus diabadikan hingga sekarang. Dan tulisan itu datang dari Pilatus. Yesus Nazarenus Rex Judeorum INRI. Pada waktu orang-orang protes pada masa itu, Pilatus mengatakan, apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Dan apa yang ditulis oleh Pilatus itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari orang kafir, pengakuan dari orang yang percaya, pengakuan dari orang yang gelisah hatinya terhadap pilihan-pilihan itu. Tetapi bagus bahwa Pilatus sudah menuliskan itu. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu sebuah pengakuan yang diabadikan hingga saat ini. Karena banyak orang disalib, tetapi siapakah orang yang disalib yang menjadi raja? Jawabannya adalah Yesus dari Nazaret. Di dalam diri Yesus dari Nazaret itulah kita menemukan kehidupan. Di dalam salib Yesus dari Nazaret itulah kita menemukan apa artinya berbuat baik, apa artinya memaafkan, apa artinya mencintai. Saat kita memaafkan, saat kita komit, saat kita mau menerima segala macam hujatan, itulah saatnya Allah datang ke dalam dunia. Itulah saatnya Allah merajai hati kita. Itulah tanda bahwa seluruh hidup kita dirajai oleh Allah. Kita sendiri akan menghadapi hal-hal seperti itu. Dan pada waktu kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, apa yang kita mohon, apa yang kita ingat? Apakah saya seperti salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus dan kemudian dia menghujat Yesus? Ataukah kita menyadari kedosaan kita, kerapuan kita, kegagalan kita, ketidakmampuan kita untuk hidup baik? Sehingga dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Setelah kita mati, kita akan ditimbang. Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kalau di akhir hidup Tuhan akan menimbang perbuatan kita, maka pertanyaannya kembali kepada kita sendiri. Sejak kamu dilahirkan sampai kamu menjelang kematian ini, apa yang sudah kamu lakukan di dalam hidup? Apakah warna hidupmu itu adalah warna kebaikan, ataukah warna kejahatan, warna dan bau busuk? Ataukah bau harum, bau keutamaan dan keindahan? Itu sebuah pilihan. Orang yang menyadari kedosaannya, orang yang merasakan ketidakmampuannya untuk menghadirkan kerajaan Allah ini, toh dia ingat dan dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apakah itu juga yang kita mohon di saat kita hampir menghembuskan nafas yang terakhir?
sebuah ungkapan penyesalan dan pengakuan akan dosa. Sebuah pengakuan bahwa Yesus memang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan kita ingat, terhadap orang yang memiliki sikap hidup dan cara bertindak seperti ini, dia memberikan kepastian, jawaban yang pasti benar, pasti menenteramkan hati. Dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Setiap dari kita menginginkan kematian yang saleh, kematian yang mulia dan terhormat. Tetapi kematian yang saleh, kematian yang terhormat itu akan terjadi manakala kita mau merendah, mau mengikuti dan melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus sepanjang masa hidupnya. Memberikan belas kasih, menolong orang yang berkekurangan, dan yang paling penting adalah memiliki jiwa pengampun. Jiwa pengampun itu mengalahkan segala-galanya. Itu menjadi sebuah pertanyaan pada kita. Apakah selama ini hatimu dipenuhi dengan dendam ataukah hatimu dikuasai oleh pengampunan? Yesus dari seluruh karyanya menghadapi para pendosa sampai akhir hidupnya, dia memberikan teladan kepada kita yang pasti bahwa Allah akan hadir merajai, menguasai hidup kita manakala kita mau belajar kepada Dia, yaitu memiliki jiwa pengampun. Bukan hanya terucap di dalam bibir, tetapi masuk ke dalam hati. Itu artinya mau menerima orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melukai, orang-orang yang kotor. Menerima mereka semua apa adanya. Memiliki keluasan hati yang luar biasa. Dan itu menjadi sebuah pertanda bahwa saya sendiri adalah orang yang berdosa. Yesus diutus oleh Tuhan untuk menjadi sama seperti kita, untuk mengalami hidup, suka duka, dan bahkan kematian sama seperti kita. Dan Dia tanpa tersentuh oleh dosa itu sendiri. Saudara-saudara, Minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mau mengajak kita untuk sampai kepada titik itu. Orang yang mau meninggal tetapi lupa atau tidak mau mengampuni, susah matinya. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melatih diri memiliki jiwa pengampun, marilah kita belajar mengampuni. Mengampuni mereka semua, mulai dari yang dekat sampai kemudian mungkin orang-orang yang tidak dikenal. Jiwa pengampun itulah yang menjadi mahkota kehidupan kita. Orang yang memiliki jiwa pengampun adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Mari kita menjadi orang yang mulia itu dengan melatih diri sejak sekarang.
sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengampuni mereka semua yang menyakiti hati kita. Karena dengan cara itulah kita akan masuk surga begitu kita melepaskan dunia ini dan bersatu dengan Allah di dalam keabadian.